Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang lebih tiada untuk menjadi penyembah. Pemberkatan kita sore hari ini dan mengundang kuasa Roh Kudus yang mengambil alih, memimpin dan menuntun jalannya ibadah pemberkatan kita sore hari ini. Dari awal, pertengahan hingga selesainya terbuka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kita bersama-sama katakan, amin. Bersyukur, selalu bersyukur. Kalau saya dan saudara percaya bahwa Tuhan kita telah mati dan sekali salib untuk setiap dosa saya dan saudara, maka kita punya kuasa yang sama untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang paling pertama, kasih itu menutupi. Lawan menutupi apa? Buka-bukaan. Pengalaman hidup saya nikah 2001. Latar belakang dua keluarga yang berbeda, ternyata tidak mudah. Awal-awal pernikahan kami, kasih harusnya menutupi segala sesuatu. Tapi yang terjadi dalam 10 tahun pernikahan saya, walaupun seorang hamba Tuhan, kasih yang kami lakukan di rumah tangga kami waktu itu, kasih kami tidak menutupi segala sesuatu. Bahkan kadang bisa dengan jelas saya mengingat kesalahan istri saya waktu itu 10 tahun yang lalu. Istri saya bisa mengingat dengan jelas kesalahan saya di awal-awal kami menikah. Jadi pernikahan kami adalah pernikahan yang orang bilang adalah pernikahan yang tampilan luar oke, tetapi dalamnya bermasalah. Satu-satunya solusi yang kami temukan adalah apa? Ketika kami benar-benar mengenal tentang Yesus yang ada di dalam keluarga kami, bahwa ketika kami mengasihi pasangan kita, semua pelanggarannya kita hapuskan. Karena kenapa? Karena kita akan sadar ternyata bukan dia yang banyak salah. Kalau kita koreksi hidup kita, lebih banyak kita salah daripada pasangannya kita. Cuma kadang banyak kesalahan kita tutupi, pasangan kita nggak tahu. Jadi kalau benar-benar ada cinta, ada kasih, maka kasih itu akan menutupi segala sesuatu. Kesalahan kita, pelanggaran kita tidak akan pernah diungkit-ungkit.
Yang lalu tidak berlalu, karena Alkitab juga berkata, seperti Bapa membuang dosa saya dan saudara sejauh timur dan barat. Artinya saya dan saudara pun harus mengampuni pasangan kita, lupakan semua pelanggaran, karena kasih sanggup melakukannya. Yang kedua, tadi dikatakan kasih menutupi segala sesuatu. Yang kedua, kasih itu harus percaya. Percaya. Jadi kalau dipercaya, harusnya orang dipercaya bisa memegang kepercayaan. Kawan-kawan sering berkata, loh Pak, kalau Bapak keluar kota sendirian itu pelayanan kemana-mana nggak pernah bawa istri, nggak takut kenapa-kenapa? Dan saya selalu menjawab, karena istri saya percaya sama saya, maka saya harus memegang kepercayaan. Dimanapun saya berada, saya harus pegang kepercayaan yang istri saya berikan. Begitu juga buat Nando dan Lina. Kalau kita saling percaya, pegang kepercayaan itu. Karena kenapa dikatakan waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa pertama kali, dikatakan kedua manusia itu telanjang, tapi mereka tidak merasa malu. Kenapa mereka tidak merasa malu? Karena ada kejujuran, ada keterbukaan dalam rumah tangga. Rumah tangga yang ada kasih, harusnya rumah tangga yang ada keterbukaan, harus saling percaya. Tidak ada rahasia di antara suami istri. Yang ketiga, pertama, di mana ada kasih, maka kasih itu menutupi segala sesuatu. Di mana ada kasih, maka kasih itu membuat saya dan saudara percaya akan pasangan kita. Yang ketiga, kalau ada kasih, kasih mengharapkan segala sesuatu. Di sini yang salah kaprah pernikahan. Pernikahan itu kita sudah setting dalam pikiran saya pengen pasangan saya, apalagi kalau laki-laki. Biasanya tanpa dia sadar bagaimana mamanya dia akan turut kepada istri. Begitu juga dengan pasangan wanita, bagaimana dia mengidolakan papanya, maka suaminya harus jadi seperti papanya. Dia mengharapkan suaminya berubah, suaminya mengharapkan istrinya berubah, sama-sama saling berharap. Apakah Alkitab berkata demikian? Tidak, ternyata Alkitab berkata kita mengharapkan segala sesuatu dengan hal sesuai firman Tuhan. Surat Yohanes berkata, saudara yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Artinya keinginan saya dan saudara ketika dengan pasangan kita, kita punya sebuah harapan bahwa dia bahagia dan dia sehat-sehat. Saya harus menerima pasangan saya apa adanya. Saya tidak pernah harus mengubah pasangan saya. Tugasnya saya, tugasnya suami, tugasnya istri adalah apa? Mengubah diri sendiri. Bagaimana kita bisa membuat orang berubah kalau kita sendiri? Jadi kalau ada cinta, ada kasih, maka kasih itu akan mengharapkan yang terbaik buat pasangan. Dan terakhir, kasih itu adalah sabar. Orang Makassar bilang, sabar dong. Sabar saya. Sudah sampai di sini katanya. Dia bilang langsung, satu kali yang bicara piring melayang. Sabar artinya tidak ada kata batas. Sabar artinya apa? Saya dan saudara ketika masuk dalam sebuah pernikahan, kita udah tahu bahwa pernikahan itu bukan adalah dua pribadi yang sama, tapi dua pribadi yang sangat berbeda. Berkali-kali di pernikahan saya selalu menyampaikan pernikahan itu akan mengalami 3 masa. Masa yang pertama adalah masa bulan. Setelah itu saya namakan masa pemeran, di mana karakter aslinya mulai keluar. Awalnya kelihatannya yang wanita sepertinya princess, tetapi waktu setelah nikah seperti apa? Seperti pendekar. Suaminya juga yang awalnya kalau kemana-mana pintu dibukakan duluan. Sebatu udah kali, garangnya luar biasa. Tetapi pernikahan
kita harus akan masuk sebuah masa damai. Terlalu banyak pernikahan, bahkan terlalu banyak orang Kristen tidak pernah sampai dalam fase yang ketiga. Karena kenapa? Masing-masing mempertahankan ego mereka. Masing-masing mempertahankan bahwa saya yang paling benar, saya yang harus diutamakan. Maka pernikahan tidak akan pernah mengalami masa damai. Mungkin mereka bertahan karena anak-anak. Mereka bertahan karena apa? Karena status, karena malu. Waduh, kalau cerai apa kata orang? Dipertahankan. Walaupun di rumah, kalau rumahnya 2 lantai, suami lantai atas, istri lantai bawah. Kalau enggak, malu. Tetapi kalau kita tahu bahwa kasih, kita akan menutupi segala sesuatu. Kita akan percaya. Kita mengharapkan yang terbaik buat pasangan kita dan kita sendiri. Saatnya kita akan masuk di dalam prosesi nikah kudus. Saya undang dengan hormat yang mempelai boleh bangkit berdiri. Hernando dan Linda saling berhadapan. Saya akan bertanya terlebih dahulu kepada mempelai pria, yaitu saudara Hernando. Mohon dijawab. Apakah saudara Hernando Felix Tios kau bersedia menerima saudari Linda Sari C. Matulesi menjadi istri dan berjanji mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat? Silakan dijawab. Iya, saya bersedia. Karena itu dipersilakan boleh mengucapkan janji nikahnya. Atas tuntunan Tuhan, saya Hernando Felix Tios memilih Linda Sari C. Matulesi menjadi istri dan berjanji mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat. Saya berkomitmen untuk menjadi suami yang baik dan setia dalam keadaan apapun juga. Saya bertanggung jawab atas anak-anak yang dipercayakan Tuhan untuk membawa mereka menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tepuk tangan buat Hernando, Bapak Ibu. Dan tiba saatnya mempelai wanita akan mengucapkan janji nikahnya. Namun saya akan bertanya terlebih dahulu kepada mempelai wanita. Mohon dijawab. Saudari Linda Sari C. Matulesi, apakah engkau bersedia menerima saudara Hernando Felix Tios menjadi suami dan berjanji tunduk seperti jemaat tunduk kepada Kristus? Silakan dijawab. Iya, saya bersedia. Karena itu silakan boleh mengucapkan janji nikahnya. Atas tuntunan Tuhan, saya Linda Sari C. Matulesi memilih Hernando Felix Tios menjadi suami dan berjanji tunduk seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Saya berkomitmen untuk menjadi istri yang baik dan setia dalam keadaan apapun juga. Saya bertanggung jawab atas anak-anak yang dipercayakan Tuhan untuk membawa mereka menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tepuk tangan buat saudari Linda. Cinta kekasih daripada Hernando dan juga Linda Sari adalah cinta kasih yang murni seperti cincin pernikahan ini. Oleh sebab itu dipersilakan kepada saudara Hernando boleh menerima cincin ini dan menyematkan ke jari manis tangan kanan dari saudari Linda. Puji Tuhan. Dan selanjutnya, cincin di tangan saya berbentuk bulat, tidak ada ujung, tidak ada pangkalnya. Cincin ini menggambarkan cinta kasih Hernando dan juga Linda Sari adalah cinta kasih yang tidak ada ujung, tidak ada pangkalnya, hingga Yesus datang yang kedua kalinya. Oleh sebab itu dipersilakan kepada saudari Linda boleh menerima cincin ini dan menyematkan ke jari manis tangan kanan dari saudara Hernando. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, tiba saatnya mempelai boleh kembali menghadap ke altar Tuhan. Ya, menghadap ke altar Tuhan dan mengambil posisi berlutut di altar Tuhan. Silakan Hernando dan Linda boleh berlutut. Oke, saya undang sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan berdoa memberkati mempelai, karena itu satu pujian bagi Tuhan.
surga, maut pun tidak akan bisa memisahkan mereka, karena Yesus sudah menang atas maut. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya kasih setia Tuhan menyertai kehidupan pernikahan Hernando dan Linda Sari mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Hari ini berkat Bapa Yahweh dalam kasih anugerah Yesus Kristus, kuat kuasa pemeliharaan Roh Kudus memberkati pernikahanmu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata amin, amin, amin. Silakan kalau mulai boleh berdiri. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Jadi Hernando memegang kedua pinggang Linda, dan Linda memegang pundak daripada Hernando. Jadi Hernando agak menunduk ya. Ya, dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Tepuk tangan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Dan selanjutnya Hernando, silakan Linda menghadap ke saya. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi pastor dan juga karena mempelai. Silakan Hernando boleh mengambil satu roti. Linda, silakan. Kita akan mengangkat roti ini tinggi di atas kepala kita. Ya, ada ayat yang tertera di roti ini. Pada ayat di tangan saya tercatat dalam Kisah Rasul 4 ayat 12a. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Keluargamu diselamatkan, pekerjaanmu diselamatkan, dan apapun juga yang dipercayakan Tuhan atasmu diselamatkan, termasuk hidupmu, masa depanmu ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Karena itu, mari kita angkat tinggi roti ini. Hernando dan Linda, jika Hernando dan Linda percaya kita bersekutu dengan tubuh Kristus, setelah kalimat ini diucapkan bersama-sama kita berkata dalam nama Yesus, dan sudah itu kita akan makan roti ini. Inilah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kesembuhan segala penyakit kita yang menuntun pernikahan Hernando dan Linda Sari pada pernikahan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan sekarang terimalah dengan iman, katakan dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Dan selanjutnya, mari kita mengangkat tinggi cawan ini di atas kepala kita. Jika kita percaya kita bersekutu dengan darah Kristus, setelah kalimat ini diucapkan bersama-sama, kita berkata dalam nama Yesus, dan sudah itu kita minum cawan ini. Inilah cawan perjanjian baru yang telah dicurahkan bagi pengampunan dosa kita, satu kali untuk selama-lamanya. Dan sekarang terimalah dengan iman, katakan dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Tuhan. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, kami dari gereja tidak memberikan cindera mata yang lain kepada para mempelai, namun kami dari gereja memberikan cindera mata berupa Holy Bible sebagai tuntunan, sebagai panduan di dalam kehidupan pernikahan Hernando dan juga Linda Sari. Dan seperti tadi sudah disampaikan oleh hambanya Pastor Ferdinand Rianto, bahwa inilah tuntunan buat pernikahan Hernando dan Linda untuk mendapatkan pernikahan yang berbahagia, sukses, dan diberkati oleh Tuhan. Silakan boleh diterima bersama-sama. Iya, selamat buat Hernando, selamat buat Linda, Tuhan memberkati. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Sekali lagi kita akan menaikkan satu pujian bagi Tuhan untuk mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari
Hamba bersyafaat bagi kedua mempelai dan bagi semua keluarga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mulai saat ini Tuhan, matamu terus terarah pada keluarga ini Tuhan, dengan kebajikan dan kemurahan yang menjadi bahagian mereka Tuhan. Damai dan sukacita menyertai pernikahan mereka Tuhan. Dan Engkau berkati mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, biarlah Engkau yang menjadikan itu berhasil Tuhan. Dan di dalam kehidupan mereka Tuhan, biarlah mereka bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan. Maka kebahagiaan adalah bahagian hidup mereka. Berdoa bagi keluarga besar, bagi orang tua Tuhan. Engkau berkati Tuhan, panjang umur Engkau berikan, sukacita Engkau berikan Tuhan. Bahkan Engkau berikan Tuhan kesehatan bagi orang tua dari kedua mempelai ini. Bahkan apapun yang mereka mimpikan Tuhan, apapun yang mereka rencanakan, Engkau Tuhan yang campur tangan dan membuat Tuhan semuanya indah bagi keluarga besar dari Nando dan Linda. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya di sore hari ini kami mengangkat wajah kami mengangkat kedua tangan kami, dan biarlah di sore hari ini berkati dalam nama Bapa Yahweh, memberkati, melindungi, bahkan menghadapkan wajahnya dan menyinari wajahnya dan memberikan Nando dan Linda dan kami semua anugerahnya, anugerah yang berlimpah-limpah, memampukan kami memperoleh segala berkat kebajikan kemurahan Tuhan. Dan juga di malam sore hari ini Engkau menyinari kami dan memberikan kami damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera tinggal di dalam kedua. Saya Pastor Yohanes Subianto Yaputra pada pukul 17:54 mengumumkan hari ini di hadapan kita kedua mempelai Hernando Felix Tios dan juga Linda Sari C. Matulesi. Mereka bukan lagi dua, melainkan mereka telah menjadi satu di dalam Kristus Yesus. Kini mereka menjadi Tuan dan Nyonya Hernando Felix Tios. Berikan tepuk tangan bagi mempelai. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kami atas nama Gereja Yesus Hidup Sejati, Gembala Senior Pastor Yusadi Swantoro, dan juga seluruh aktivis dan pelayan Tuhan serta jemaat Gereja Yesus Hidup Sejati mengucapkan selamat berbahagia bagi kedua mempelai. Biarlah menjadi doa kami, harapan kami kedua mempelai tetap berbahagia, sukses dan diberkati oleh Tuhan. Dan sebagai seorang anak yang berbakti, ini mereka akan datang kepada orang tua. Ya, untuk pertama kali Hernando akan datang kepada Bapak Mama tercinta. Silakan Hernando, silakan. Bapak dan Mama, saya minta doa restu untuk pernikahan saya hari ini, dan saya meminta maaf karena sudah melakukan banyak kesalahan kepada kedua orang tua. Dan saya berterima kasih kepada Papa dan Mama karena sudah membesarkan saya dan mendidik saya sampai sebesar ini hingga saat ini. Terima kasih banyak Papa dan Mama. Ya, silakan boleh perlu cium orang tua. Demikian juga dengan Linda. Orang tua Hernando, orang tua Linda, mereka telah menjadi satu keluarga di dalam Kristus Yesus. Ya, silakan jika sudah. Permohonan doa restu, terima kasih sekaligus jika ada salah mengucapkan permintaan maaf pada wanita wakil orang tua. Terima kasih buat dia sama dia sudah menjadi wali saya. Saya mohon minta doa restu. Terima kasih. Ya, jika sudah kita berikan penuntut pada wali. Ya. Ya, terima kasih Tuhan.
Mari saudara boleh memberikan ucapan selamat kepada romo mempelai dan juga orang tua. Dengan demikian berakhirlah sudah rangkaian ibadah pemberkatan nikah kudus oleh gereja